Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang diambil pada hari ini terdapat pada Mazmur 149 ayat 4. Bunyinya, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, judul dari perikop kita hari ini adalah tentang nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Bagaimana mereka menari dan bernyanyi untuk Tuhan atas kemenangan yang mereka terima. Dan kita juga saat ini sedang bernyanyi atas kemenangan yang kita telah terima. Kemenangan yang bukan bersifat politis, tetapi kemenangan karena keberimanan kita di dalam Kristus telah memahkotai kita keselamatan. Inilah anugerah yang kita terus kumandangkan dalam nyanyian, karena keselamatan itu adalah kebahagiaan yang sungguh-sungguh bagi setiap orang yang mengerti tentang arti panggilan ini, bahwa kita diciptakan untuk Tuhan, kita memuliakan Dia. Tentu memuliakan Tuhan yang benar dan baik adalah berasal dari kerendahan hati. Kemenangan yang kita terima di dalam pribadi Yesus Kristus adalah ketika Yesus Kristus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan di sanalah perkenanan itu menjadi bagian dari kita. Yang dulunya kita adalah pribadi yang ditolak, pribadi yang harus dihukum, tetapi berkat pribadi yang satu itu, yakni pribadi Yesus Kristus, kita menjadi bagian dari pribadi yang diterima kembali karena Kristus adalah jaminan keselamatan kita. Sama seperti orang Israel, kita harus bernyanyi bagi Tuhan. Tetapi ada perbedaan antara kita dengan mereka. Orang-orang Ibrani, ketika mereka sedang meluapkan sukacita mereka, mereka melakukannya dengan menari. Tetapi ada juga orang yang kebudayaannya berbeda dengan orang Ibrani. Tetapi pada prinsipnya, ketika kita mensyukuri, tentu ada sesuatu hal yang berubah dan berbeda di dalam diri kita. Inilah sukacita yang berasal dari sorga, bukan sukacita yang berasal dari dunia. Sukacita yang meluap-luap dan tahu tentang arti sukacita itu. Kebanyakan orang salah untuk memahami tentang sukacita. Mereka meluapkan sukacita mereka, tetapi tidak tahu makna apa yang mereka sedang maknai ketika mereka meluapkan itu. Tetapi ketika kita sedang bersukacita, kita mengetahui bahwa keadilan, kebenaran telah hadir dan telah membawa kita kepada sebuah keutuhan. Itulah yang sedang kita syukuri ketika kita bernyanyi dan ketika kita menari. Sama seperti Daud yang menari karena roh Allah ada pada dirinya, maka inilah yang menuntun kita juga untuk dapat mensyukuri anugerah Tuhan, karena roh dan kebenaran itu membawa kita kepada pribadi yang satu itu, yakni Yesus Kristus, karena di dalam Kristuslah kita menjadi pribadi yang bersukacita. Hal ini dinyatakan kepada orang-orang Israel sebagai nyanyian kemenangan, bahwa Tuhan kini telah berkenan kepada umatnya. Apakah pernah Tuhan tidak berkenan kepada umatnya? Jawabannya ada pada bangsa Israel. Mengapa demikian? Mereka berulang-ulang melakukan kesalahan di mata Tuhan. Tetapi kini, ini menjadi panggilan umum kepada setiap manusia, bahwa kita adalah bagian dari umat Allah yang beriman sama seperti Abraham, bahwa kini kita telah diperkenankan hadir kepadanya. Lewat apa? Iman. Ketika saudara menyadari tentang makna beriman, maka saudara akan dibawa kepada pengertian tentang kerendahan hati. Sombong sekali manusia jika berkata ia dapat menemukan Tuhan. Imanlah yang telah membawa kita kepada Allah di dalam Kristus. Siapakah yang telah menemukan Allah terlebih dahulu? Ternyata Alkitab mencatatkan bahwa Allah yang menemukan kita terlebih dahulu.
Jika tidak karena Tuhan, maka kita tidak mengerti tentang bagaimana rahmat Tuhan itu nyata di dalam diri kita. Tetapi Allah sendiri menyatakan itu dalam pribadi Yesus Kristus, bahwa Allah telah hadir kepada kita di dalam iman. Sehingga iman itu harus membawa kita kepada kerendahan hati. Semakin seseorang beriman, semakin dia mengerti bahwa kerendahan hati itu adalah kekuatan. Semakin seseorang beriman, maka dia akan membuang segala kesombongan dalam dirinya. Maka inilah yang menjadi berbeda di dalam diri kita, bahwa Allah di dalam hukumnya di dalam Kristus akan menyatakan kedaulatannya. Di sanalah kebahagiaan yang sejati. Jika selama ini di dalam dunia ini kita melihat ketidakadilan, hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, tetapi di dalam Kristus, dalam penghakiman di dalam Kristus, itu tidak akan pernah terjadi. Jika Allah berkata ya, maka ya. Jika Allah berkata tidak, maka tidak. Sebab di dalam Kristuslah kita mengerti, memahami, dan menerima keadilan dan kebenaran itu adalah hakikat yang benar, hakikat yang menyatu, dan substansinya kita akan terima dalam penghakiman yang kekal pada kedatangannya yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa, hari ini saudara harus bersyukur dan bersukacita sebagai pribadi yang telah dimerdekakan dari keberdosaan dan diselamatkan keluar daripada maut. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas lagu kemenangan hari ini. Di dalam Kristuslah lagu itu kami kumandangkan bahwa di dalam iman kepada Kristuslah, maka kami mengerti bahwa Engkau telah memahkotai kami keselamatan, kerendahan hati di dalam pribadi Yesus Kristus. Iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa atas rancangan damai sejahtera yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Sekarang kami mengerti betapa berharganya kami di hadapan Tuhan, dan kami juga semakin menghargai hidup kami, betapa berharganya hidup kami yang sesungguhnya sebagaimana Tuhan peruntukan dan sebagaimana mau Tuhan menciptakan. Dalam panggilan kami, Tuhan adalah yang terutama. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.